Sehari-hari jadi kegiatannya apa Pak kalau pagi-pagi gitu Pak? Pagi-pagi sebagai masyarakat rakyat biasa ya. Tidak Rakyat terikat biasa. kalau ada waktu, kalau ada yang perlu dibersihin, kalau ada yang perlu disapuin, ada Bapak yang sendiri perlu yang turun. dicuci. Ih, Mau Bapak habis sendiri makan, tuh Pak. kalau perlu nyuci piring ya kita cuci. Ih, gokil. Halaman rumah Gokil. ada yang perlu kita bersihin ya kita bersihin biasa lah. Memang Ih, itu sudah siap. pekerjaan hari-hari pada saat menjabat pun sesuatu yang memang biasa saya lakukan. Tapi apapun namanya, mau pemilihan itu harus kita jaga berjalan dengan baik, partisipasinya baik, dan juga siapapun yang ngikutin pilkada, apa tingkat kabupaten dan kota, provinsi harus mengutamakan persatuan, kesatuan, berjalan dengan baik, sebagaimana harapan kita tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini tidak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik, apakah senior, apakah yang pemuda, untuk memanfaatkan ini menjadi pesta demokrasi yang mengasihkan gitu, menyenangkan gitu. Jadi sekarang kurang mengasihkan berarti Pak ya? Ya kalau pilihannya nggak ada banyak, nggak mengasihkan. Saya aja maju wali kota pertama 7 pasangan. 7 Pak ya? Sekian tahun ini anak-anak saya juga merasa bahwa Iya, seperti nggak terperhatikan gitu. Oke. Saya merekomendasikan anak muda yang ganti saya. Anak muda Pak ya, bukan anak pian Pak? Bukan. Anakku, aku katakan dengan anakku, suatu saat kamu mau politik, oke, ya, Bapak dukung. Oke. Kamu harus secara ekonomi, secara mental kamu harus siap. Artinya gitu, terjun di politik itu, jangan kita menjadi pengemis. Harus punya harga diri. Saya bilang sama anak saya kan kemarin kan hampir nyalek. Oh, saya bilang jangan. Ada nggak Pak satu kalimat dalam bahasa Dayak yang bisa jadi pesan buat teman-teman ini Pak yang nonton Pak? Ya, jadi begini, Dayak ini salah satu suku yang unik. Oke. Karena Dayak ini tidak ada bahasa persatuannya. Ah, oke. Dayak ini secara sub Dayak itu kalau tidak salah di Kaltim ini ada 24 sub ya. Yang ratusan bahasa. Ah, oke. Ya, saya dengan Pak Laden Mering bahasanya sama. Oke. Saya dengan almarhum Pak Yohanes Ngayo, kami bertiga juga beda. Oh, siap. Pak Rudi Sulistyo Beda lagi. juga beda gitu. Oh, oke. Jadi banyak. Jadi orang Dayak ini bahasa persatuannya itu bahasa yang sama tuh hanya satu aja, masalah perut aja, kuman. Kuman. Ya. Kuman semua artinya sama, Pak. Sama semua makan. Itu loh orang Dayak nih, pokoknya kuat makan lah. Dia taunya kuman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa denger kan suaranya kan? Bu Buanikam pasti hafal suara ini. Teman-teman, kita kali ini syuting di luar lagi dan ini spesial banget karena kali ini kita ngobrol dengan tokoh yang udahlah denger suaranya aja udah ketahuan ini siapa gitu ya. Dan kita nggak di studio karena kita ada di rumah beliau. Ya, salah satu rumah paling penting di Kalimantan Timur. Sudah bersama saya Bapak tokoh Kalimantan Timur ya, Pak Haji Syahri Jaang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat kah Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, sebagai walaupun KTP saya belum Samarinda Pak, saya udah di sini dari tahun 2012. Dan saya udah mengikuti lama sekali lah di sini gitu bagaimana merasakan sebagai warga Samarinda. Melihat Samarinda sekarang gimana Pak? Ya, Menurut pertama saya bersyukur ya. Ya, Samarinda harus berubah. Siap. Harus lebih baik. Ya, harapan kita dengan adanya kepemimpinan memang harus begitu. Pasti ada hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik dan lebih baik. Oke. Ini sih Pak, kalau ulun merasakan hari-hari ini tuh memang pian lebih santai gitu Pak ya sekarang Pak ya. Ya, alhamdulillah dibilang santai ya santai. Yang jelas santai ya karena tidak terikat dengan jadwal protokoler yang memang sudah tersusun oleh protokol. Jadi saat sekarang saya lebih banyak bisa mengatur waktu ya. Kalau dulu waktu yang atur saya.
Sehari-hari jadi kegiatannya apa Pak kalau pagi-pagi gitu Pak? Pagi-pagi sebagai masyarakat rakyat biasa ya. Tidak terikat kalau ada waktu, kalau ada yang perlu dibersihin, kalau ada yang perlu sapuin, ada Bapak yang sendiri perlu yang turun? dicuci. Ih, Mau Bapak sendiri tuh, dimakan, Pak? kalau perlu nyuci piring ya kita cuci. Ih gokil. Halaman rumah Gokil. ada yang perlu kita bersihin ya kita bersihin, biasa lah. Ih, Memang itu sudah siap. pekerjaan hari-hari pada saat menjabat pun sesuatu yang memang biasa saya lakukan lah. Tidak ada hal yang sangat luar biasa. Mantan wali kota cuy, 20 tahun deh wali kota. Cuci piring sendiri guys. Iya, sebagai suami itu juga harus bantu apa yang bisa kita lakukan di rumah kita lakukan di rumah. Jadi tidak semua itu menjadi tugas domestik daripada istri. Dari istri, Harus saling oh. membantu. Tuh, Wal, dengari. Pak, bentar lagi nih Pak. Bentar lagi Kalimantan Timur nih bakal pilkada lagi Pak, pilgub lagi. Saya mau dengar nih pendapat dari Bapak kan sebagai orang yang pernah juga ada di kontestasi tahun 2018. Dan melihat hari ini kita belum ada calon yang jelas gitu Pak sampai hari ini. Menurut Bapak gimana iklim politik Kalimantan Timur hari ini Pak? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa masalah pilkada, masalah pilgub bukan hal yang baru. Hal yang sudah menjadi rutinitas tiap tahun. Yang berbeda tahun ini karena kita pemilihan langsung. Oke. Ya. Yang disatukan seluruh Indonesia, tingkat kabupaten, kota dan tingkat provinsi itu dalam pada waktu yang sama. Tapi apapun namanya, bahwa pemilihan itu harus kita jaga berjalan dengan baik, partisipasinya baik. Dan juga siapapun yang ngikutin pilkada, apa tingkat kabupaten dan kota, provinsi harus mengutamakan persatuan, kesatuan, berjalan dengan baik. Sebagaimana harapan kita, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau saat sekarang ini biasalah, kalau dulu saya inilah waktu-waktu yang deg-degan. Waktu Orang deg-degan. pada ngurus rekomendasi, ngurus partai dan lain sebagainya. Dan insya Allah sebentar lagi akan pendaftaran di KPU, ngikutin pemilu biasalah. Yang bedanya saya sekarang mengamati, Siap. melihat, mendengar keluhan, harapan daripada masyarakat, itu aja bedanya. Oke. Ini walaupun tadi kan Bapak bilang mengamati gitu kan, tapi kan sebagai tokoh politik ya dan juga politisi gaek lah di Kalimantan Timur gitu Pak Jaang, ada nggak yang datang ke Bapak gitu Pak untuk kayak mungkin minta nasihat atau minta saran, masukan gitu Pak? Nama-nama yang udah kedengaran di publik gitu Pak. Oh ya pastilah, pastilah. Saya cuman dengan tim-tim sukses ya, dengan ada juga kandidat, misalnya bukan hanya Samarinda, bukan provinsi, juga dari mana kabupaten atau apa yang kenal sama saya, mereka bicara. Saya bilang konsep dan strategi saat sekarang dengan di masa saya itu beda. Oh iya siap. Cara berpikir, mindset masyarakat pun sudah beda, kebijakan partai pun sudah beda, tidak bisa sama. Yang sama adalah semangat. Semangat yang paling pertama adalah bagaimana kita dapat rekomendasi. Semangat yang kedua adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat adalah bahwa kita bisa membuatkan satu perubahan untuk membangun apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena sebagai kandidat tuh dia harus tahu apa yang menjadi harapan, apa yang menjadikan keluhan itu menjadi harapan, harapan itu menjadi program. Oh siap. Itu. Jadi keluhan mereka tuh tentang apa, harapannya apa. Pasti nah kalau mereka misalnya bicara keluhan itu tentang air minum, tentang infrastruktur, harapannya adalah dengan terpilihnya kandidat itu air minumnya lancar, mudah, ngalir dengan baik, infrastrukturnya baik. Oleh sebab itu harapan itu dituangkan dalam visi misi yang akan nanti dilaksanakan dalam program kerja per 1 tahun dan per 5 tahun apabila terpilih. Tidak terlalu banyak macam-macam kok masyarakat itu. Itu yang paling utama ya. Menjadi solusi gitu Pak ya. Iya, menjadi solusi. Harapan itu menjadi program dan menjadi solusi itu. Ya. Nah, harapannya pada saat saya maju pertama di periode pertama itu akan beda dengan saat sekarang. Betul. Perkembangan kota udah sangat luar biasa. Nggak bisa kita. Konsep pemenangan pun pada saat itu sangat beda dengan saat sekarang. Nggak bisa hanya dengan pidato, tidak bisa dengan hiburan. Siap. Masyarakat sekarang juga ingin yang nyata juga gitu. Ada media sosial juga Pak ya?
Ya ada media sosial sebagainya. Pertama saya terjun partai politik kan nggak ada media sosial. SMS pun tidak ada, terbatas. HP pun ya mungkin ada jarak yang 3 kilo, 4 kilo gitu. Sekarang kan sudah sangat luar biasa. Kita mau sosialisasi diri sangat luar biasa. Ada WA group, ada medsos, ada IG dan lain sebagainya, ada FB. Siap. Ada radio, TV dan lain sebagainya sudah sangat luar biasa. Tinggal kita aja memilih yang mana yang banyak di ini oleh masyarakat. Oke, artinya tantangan calon-calon ini juga jadi lebih banyak dan lebih banyak. Masyarakat kita kritis, nggak bisa dijanji. Sekarang nih kalau kita ngomong, kita pidato janji, masyarakat nggak mau dengar. Masyarakat tuh maunya Bapak datang ke sini bawa apa? Ih, betul lagi. Itu yang memang berat kita untuk merubah cara berpikir gitu dengan saat sekarang ini tidak gampang. Kan begitu? Nggih. Bawa apapun belum cukup gitu. Nah, ini yang saat sekarang memang sudah zamannya seperti itu. Nggak bisa kita hindarin. Oke. Tapi kalau sebagai ini Pak, sebagai orang yang artinya berarti kan berapa kali tuh Bapak memenangkan pemilu tuh Pak? 4 kali. 4 kali. Dari 5 kali maju. Wow. Artinya 41 lah. Persentasenya 90% gitu loh Pak ya artinya. Pak. Nah, Terima kasih lah untuk warga Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya minta maaf juga, mungkin ada janji politik, mungkin ada hal-hal yang saya janjikan dalam kampanye, dalam visi misi yang tidak terlaksana. Siap. Tapi terlepas dari apa ya perbedaan atau kemudian kekhasan apa yang terjadi hari ini dengan yang dulu waktu zaman Bapak. Artinya sebagai orang yang sebagai politisi yang pernah memenangkan 4 kali pemilihan itu kan pasti ada strategi kunci gitu Pak. Yang apa sih yang ini barangkali nih Pak, barangkali di luar sana ada calon-calon cari jaang muda misalnya Pak, yang nonton ini Pak. Oh ya. Yang kira-kira bisa apa sih Pak dari yang pernah Bapak lewati karir politik Bapak yang panjang selama hampir lebih 20 tahun gitu. Yang bisa ditiru gitu sama generasi muda supaya kalau maju di politik bisa berpengaruh dan bisa duduk lama gitu. Gimana tuh Pak? Jadi begini, yang namanya resep itu tidak semua bisa dibuka keluar. Yang namanya jualan itu. Harus membawa ayam merah dulu ke rumah. Ayam merah dual. Tapi yang jelas tuh begini, yang jelas itu bagi anak-anak muda ya semangat. Semangat itu penting. Komitmen itu penting dan sungguh-sungguh. Semangat, komitmen. Semangat dan komitmen. Jangan kita semangat tapi kita tidak komitmen dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan. Kata dengan apa yang kita kerjakan itu harus sama. Komitmen. Betul. Dan sungguh-sungguh. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Karena kalau sekali tempur tuh hitungannya menang. Sekali itu hitungannya mana? Iya, tidak ada istilahnya tempur tuh hitungannya menang atau kalah. Semangat itu kita harus menang. Oh. Gitu Al. Nggak bisa. Dan itu tidak ada yang instan. Nggak ada kujuk-kujuk mau maju gitu. Nggak ada, harus persiapkan mental. Itu sangat penting. Siap. Harus siapkan mental. Nggak bisa. Harus kita bicarakan dengan pasangan kita. Jadi yang politik itu tidak gampang. Semua bisa terkuras, semua bisa habis. Nah, semua kedengarannya indah gitu. Tidak seindah apa yang dengar, tidak seindah apa yang dilihat. Kenyataannya gitu. Itulah politik. Siap. Tapi dari 4 itu Pak, tadi kan Bapak juga dengan fair menyebutkan bahwa aku pernah kalah juga sekali gitu ya. Nah, apa yang Bapak lakukan waktu di Pilgub kemarin dan tidak terpilih gitu Pak? Menerimanya gitu. Saya sadar komitmen yang kita buat itu kita harus kembali lagi ke konsisten dan komitmen. Menang dan kalah. Dan saya tahu bahwa kemampuan saya sampai di mana. Pada saat itu saya bilang bahwa dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya bisa ngikutin Pilgub aja sudah senang. Begitu banyak tantangan yang saya hadapin kan. Betul. Saya bisa ngikutin Pilgub aja udah senang. Tidak bicara bahwa saya ngikutin Pilgub harus menang. Itu menjadi catatan sejarah. Oleh sebab itu itulah yang menjadi evaluasi bagi saya. Kenapa saya memutuskan saat sekarang keluar dari struktur partai dan anggota partai. Saya lihat ini masanya berbeda. Oh jadi sekarang tidak tergabung dalam partai manapun Bapak? Saya tidak tergabung dengan partai manapun. Saya independen sekarang. Ya, tapi kalau bergurau-gurau tidaklah banyak gitu loh. Tapi kalau saya bilang saya ke sini ya insya Allah masih ada yang ikut gitu. Walaupun tidak banyak.
Tidak banyak, yang jelas tapi istri saya, anak saya, mantu saya, besan saya kan juga banyak kan kayak gitu. yang ngomong Sari Banyak banget Jaang sih nih enggak. masalahnya. banyak banget sih enggak gitu ya. Ya enggak. Iya, Jadi iya, iya. saya lihat Oke. bahwa ini memang sudah dunianya bukan dunia saya lah. Sudah beda lah, kita harus eranya sudah beda Eranya lah. sudah berbeda. Eranya beda, masyarakatnya, cara pikir masyarakat juga beda. Udah kita nikmatin aja hidup ini. Artinya Partai Demokrat hari ini sudah Bapak tinggalkan. Saya memang sudah mundur dari struktur partai di 2021. 2021. Oh, Saya udah mundur oke. dari partai. Walaupun istri saya di partai ya saya dukung istri saya di partai. Gitu tapi ya. Bapak secara pribadi sudah tidak. Tidak. Oke. Oke. Pak, tadi Bapak sempat singgung soal independen. Di Samarinda hari-hari ini kita tahu bahwa ada calon juga yang ada figur juga yang ingin maju melalui jalur independen. Dan ada juga di Pilkada Kaltim yang ternyata jalur independennya tidak termanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, menurut Pak Jaang gimana tuh, Pak? Jadi kalau menurut saya itu wajar-wajar saja karena itu merupakan suatu aturan yang telah diputuskan dalam undang-undang dan PKPU. Siap. Bahwa boleh perseorangan independen, boleh partai politik. Oke. Nah, tinggal pilihan masing-masing. Siap. Kalau istilah saya itu plan A, plan B. Ada plan A, ada plan B. Plan A-nya mungkin ada yang mengambil independen, tapi kalau dapat partai ya mungkin akan ambil lewat partai. Itu biasa aja dalam politik itu. Politik itu kan harus kita mencari semua celah, semua jalur, semua jaringan harus kita pakai. Nah, ibaratnya kalau ada jalurnya itu lewat lubang jarum pun kita harus lewat. Itu politik, orang politik. Maka sekarang saya agak ringan berpikir. Kalau dulu kan saya mikir terus setiap hari ini gimana saya ketemu siapa, partainya gimana, saya lobby di mana, apa dan lain sebagainya. Oke. Saat sekarang kan sudahlah. Artinya kalau kemudian jalur yang sudah disediakan itu ternyata nggak termanfaatkan, menurut Bapak apakah itu sebuah hal yang sayang gitu dalam politik, Pak, atau gimana, Pak? Atau biasa aja? Iya, sebagai orang politik itu melihat jalur itu kan sudah dibuka. Sudah ada jalurnya. Kalau tidak digunakan, dimanfaat dengan baik ya berarti belum sampai ke sana. Mungkin strategi politiknya beda. Kan tiap orang kan beda strateginya, beda cara ambil keputusannya. Beda cara eksekusinya. Oke. Sama ini, Pak, yang ulun penasaran nih, Pak, izin, Pak. Kan waktu zaman Bapak itu 2018 waktu itu saya masih liputan, Pak. Jadi masih tahu sekali pergerakan di bawah seperti apa gitu. Di tanggal-tanggal segini nih, maksudnya mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sebelum pendaftaran, calon-calon itu udah kelihatan gitu, Pak. Udah bulat ini Syahri Jaang, Ferdi gitu almarhum. Ada calon lain, ada Islanur Hadi Mulyadi, ada Rusmadi Safarudin. Nah, artinya waktu itu saya melihat gelagat politik, iklim politik Kaltim tuh waktu itu baik sekali gitu, Pak. Artinya tokoh-tokoh muncul gitu, kemudian ada masing-masing daerah, bahkan dari Bontang juga ada yang naik begitu. Nah, kalau hari ini, Pak, menurut Bapak gimana? Kalau saya sih melihatnya agak kok ini belum ada yang muncul sama sekali gitu, Pak. Ya, itu yang saya katakan era dan masanya berbeda. Dan sangat disayangkan. Ini tidak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik. Apakah senior, apakah yang pemuda untuk memanfaatkan ini menjadi pesta demokrasi yang mengasihkan gitu, menyenangkan gitu. Jadi sekarang kurang mengasihkan gitu, Pak, ya? Ya kalau pilihannya nggak ada banyak, nggak mengasihkan. Saya aja maju wali kota pertama 7 pasangan. 7, Pak, ya? Ya, artinya tingkat partisipasi masyarakat itu sangat tinggi karena dia banyak pilihan. Kalau dia nggak suka dengan saya, dipilih yang lain. Yang lain, betul. Dia nggak suka dengan partai politik, dia pilih independen. Dan zaman saya maju pertama itu aja dengan Pak Andi Harun dengan Ipong. Independennya kalau nggak 4 ada 3 waktu itu. Wow. Yang dari partai politik kan saya, Pak Andi Harun sama Pak Ipong. Gitu. Wow. Itu rame lah, senang lah. Setelah itu masyarakat terima baju kaos juga sampai 7. Sampai 7 pasang gitu lah. Enak lah. Iya. Ada yang dapat sembako juga bisa dapat 7 sembako tuh. Enak lah, rame lah gitu kan. Jadi jadi hiburan aja. Berpolitik dengan sukacita gitu. Sukacita, rame, namanya juga pesta. Namanya pesta demokrasi. Betul. 7 pasangan ke 7 baju kaos. Bayangkan. Senin sampai Sabtu sampai Minggu kaosnya bisa beda-beda. Seminggu aman, Pak, ya. Iya, bawa ke kebun, bawa kemana, bawa. Iya. Santai lah gitu, senang lah gitu. Iya. Ini saya lihat nggak terlalu menarik gitu. Samarinda juga nggak terlalu menarik.
Jadi, provinsi juga nggak terlalu menarik gitu. Harusnya rame gitu. Ini pesta demokrasi loh, digunakan dengan baik. nah, gitu. Yang salah di mana Pak? Selain karena memang mungkin masanya berbeda. Apakah figurnya kurang atau gimana Pak menurut Bapak? Atau partai kurang pintar dalam mengkaderisasi? Gimana Pak? Partai itu singkat aja. Siapa yang serius, siapa yang komitmen. Kembali komitmen dalam tanda petik tidak bisa dijelaskan juga itu. Komitmen itu bagaimana. Itu. Dan figur kita ini nggak ada yang petarung. Kalau saya maju dulu bukan karena duit banyak gitu. Oke. Petarung. Nekat gitu. Saya itu kan bukan karena ada duit banyak. Salah satunya orang itu kan nekat. Orang bisa sukses usaha kan karena dia nekat. Petarung bukan itu karena dia pintar, dia berani gitu. Bukan harus ada uang gitu Pak ya? Oh, iya dong. Nggak selalu? Nggak selalu. Nekat. Figur yang sekarang berarti kurang. Ya figur-figur yang ada ini nggak nekat. Ya. Nggak nekat gitu loh. Itu. Oke. Itu masalahnya. Berarti harus berani. Berarti saya tadi coba tarik ke belakang soal kaderisasi di partai. Berarti tidak serta-merta salah partai berarti Pak ya? Enggak, partai itu biasalah. Kadernya pun ada yang merasa sudah enak, sudah nyaman di zona nyaman, kayak sudahlah nggak mau nikmatin aja ngambil challenge ya, gitu, apalagi sudah menjadi anggota DPR RI misalnya provinsi, nggak ada yang berani silang. Iya. Nggak ada yang berani lah. Saya bilang, nggak ada yang petarung. Gimana ini Kaltim? Bagus banget. SDM-nya banyak gitu. Petarung itu nggak ada. Orang nekat seperti saya itu nggak ada. Memangnya saya maju itu ada duit? Enggak. Maaf aja lah. Mungkin sampai sekarang juga yang kecewa karena tidak dikasih uang saksi atau apa juga mungkin ada. Mudah-mudahan aja utang nggak ada gitu kan. Jangan sampai utang politik kita bawa mati gitu kan. Ya kan itu. Oh, oke. Solusinya apa Pak menurut Pak Jaang? Supaya di pilkada berikutnya ya nggak kayak gini gitu Pak. Memang pendidikan politik oleh partai-partai itu sangat penting. Dia harus menyiapkan kader-kadernya. Oke. Yang diutamakan ada kader partai politik. Oke. Setelah itu masyarakat yang memang mau partisipasi. Harusnya begitu. Siap. Kan kader politik itu kan tidak kurang. Oke. Tapi yang mempunyai keberanian, nekat, itu yang nggak ada gitu. Untuk turun ke apa Iya dong. Oke. Berani. Harus komitmen. Keberanian itu juga termasuk keberanian menerima kekalahan. Iya dong. Harus begitu. Saya pada saat perhitungan suara aja saya udah tahu saya kalah kok. Anak saya bilang, "Pak, kalah Pak," dia bilang. Anak saya ketawa aja. Istri saya juga bilang, "Santai aja kita. Kita udah tahu kita kalah." Oke. Santai aja kita. Besoknya turun kerja. Oke. Ngomong sama staf-staf. Udah selesai. Pilkada udah selesai, mari kita kerja. Kita dukung siapa pemenangnya. Udah harus begitulah. Siap. Dan legowo gitu. Oh ya, gentleman harus begitu. Gentleman. Masa saya menang 4 kali kalah 1 kali nangis gitu. 4 kali coy. Harus muncul lah anak-anak muda. Persiapkan diri. Oh, oke. Apakah Pokoknya 5 tahun lagi siapkan diri dengan baik lah. Kalau enggak kan bikin malu aja nih. Orang Samarinda. Ya kan? Dengar riwal. Kader-kader yang saat sekarang pemuda-pemuda Kaltim. Banyak yang baik. Siap. Siapkan diri. 5 tahun bertarung. Artinya ini Ulun mencoba menyimpulkan secara sepihak lah gitu Pak. Ini kalau salah mohon dikoreksi. Dengan mundurnya Pian dari apa namanya politik resmi, politik praktis, itu juga apakah sebagai salah satu bukti bahwa seorang Syahri Jaang bersedia hati untuk memberikan tempat untuk anak-anak muda bisa maju? Ya pastilah. Saya mundur dari ketua partai dan tidak mengambil posisi wakil ketua umum. Saya di DPD, setelah itu di tingkat DPP saya wakil ketua umum. Saya bilang udah bukan dunianya saya mau istirahat dulu. Lalu memeras otak sekian tahun ini, anak-anak saya juga merasa bahwa seperti nggak terperhatikan gitu. Saya merekomendasikan anak muda yang ganti saya. Anak muda Pak ya, bukan anak Pian Pak? Bukan. Anakku, aku katakan dengan anakku, suatu saat kamu mau politik, oke, ya, Bapak dukung. Kamu harus secara ekonomi, secara mental kamu harus siap. Jangan kamu cari makan di politik. Iya dong, supaya punya wibawa. Saya sebelum terjun politik kan saya sudah jadi manajer di perusahaan. Siap. Saya udah punya rumah walaupun rumah saya kecil. Ini kan rumah saya kan sebelum saya terjun di politik. Siap.
Rumah ini aja sudah 30 tahun lebih sudah. Siap. Saya beli tahun 91 92. Waduh, saya belum lahir tuh Pak ya. Belum lahir kamu, saya udah punya rumah. Ya wajar lah. Saya lebih tua kok. Iya. Artinya gitu terjun di politik itu. Jangan kita menjadi pengemis. Harus punya harga diri. Saya bilang sama anak saya. Anak saya kan kemarin kan hampir nyalek. Oh, saya bilang jangan. Bicarakan. Oh iya Pak, kenapa Pak dilarang Pak? Saya bilang bicara dulu sama istrimu. Oke. Istrimu tuh pedagang. Siap. Ini politik ini saya bilang kalau saya bilang judi kan tidak baik lah. Iya. Ini saya bilang harus spekulasi tinggi. Oke. Nah, kamu mulai belajar usaha, kamu belum tahu situasi politik Indonesia. Oke. Anak saya kan lama di luar. Oke. Kamu pertimbangan betul-betul, tapi papa ingin kamu politik pada saat kamu sudah tidak Mapan. terganggu secara rumah tanggamu. Istrimu tidak bertanya lagi sudah. Uang dapur kamu gunakan untuk politik. Oke. Saya bilang begitu sama dia. Ya sudah Pak, dia bilang kalau gitu. Nggak jadi? Ya istrinya ngomong, ya sudah Pak, nggak usah maju kok, dia bilang. Oke. Namanya menantu saya pedagang, dia pasti ngitung lah. Pedagang itu kan dia beli air mineral satu botol begini 10.000 kan dia harus bisa jual 50.000. Betul. Bukan 15.000 gitu. Betul lagi. Ya kan gitu. Iya. Dia keluar uang sekian, jelas kan dapatnya. Harus berhitungnya dengan jelas gitu Pak. Jelas kan masih anak muda kan, siapkan mental yang baik lah dulu. Oke. Politik ini kan orang ngomong hari ini bukan Nanti bukan sejam lagi udah berbeda Pak ya. ya bukan bisa tempe bisa tahu. Bisa tahu. Iya, bukan yang ngomong hari ini besok sejamnya bisa berubah gitu. Anak saya belum ngerti kan, nanti orang ngomong manis dia ya semua kacau nanti. Rumah tangga nanti ribut kan. Saya penasaran pendapat Pak Jang soal politik dinasti Pak. Hari ini kita lagi banyak sekali bicara soal politik dinasti dan Pak Jang sebagai orang yang ya aku udah harus bicara ini berkali-kali karena faktanya memang begitu. 20 tahun di balai kota dan kenapa Bapak nggak ngangkat anak sendiri untuk ikut masuk ke dalam pemerintahan? Jadi begini, saya ingin anak saya itu muncul, besar dan mentalnya itu seperti saya. Oke. Saya juga di Samarinda ini bukan siapa-siapa. Sehingga dengan mental yang ada itu dia menjadi petarung yang tahan banting. Petarung yang tahan banting loh. Oke. Jangan petarung langsung lemes gitu. Dia harus semangat luar biasa. Masa depannya masih panjang. Iya. Hidupnya masih panjang. Oke. Selalu saya katakan seperti itu, ya. Pertama, yang kedua, saya melihat anak saya semua berada di luar Oke. pada saat saya itu politik. Sengaja kah itu Pak? Enggak, mereka Enggak yang ya? pergi Oke. dari rumah. Tapi alhamdulillah perginya baik untuk pendidikan. Oke. Tapi pernah orang katakan dengan saya, anak bapak dia nggak mau pulang, dia bilang. Karena kenapa? Bilang Om, anak bapak Tesar nggak mau pulang, karena dia pulang pun tidak ada orang tua di rumah. Pagi, siang, malam tidak ada. Nggak ada orang Itu tua. satu koreksi yang sangat luar biasa. Oke. Pertama, yang kedua anak saya yang perempuan yang saat sekarang tinggal di Jerman, dia katakan sampai kemarin-kemarin juga dia katakan dia lebih senang bapaknya itu jadi dosen dengan menjadi lawyer. Oke. Pak, sudah, bapak berkebun aja sudah, jangan tapi berpolitik. Luar biasa itu. Oke. Dia tidak berpikir bagaimana penghasilan dan lain sebagainya, tapi di luar dia lebih bergengsi mengaku bapaknya itu sebagai seorang dosen. Artinya penghasilannya Bismillahirrahmanirrahim, yang penting disyukuri kan gitu. Oke. Itu anak perempuan ya, sekarang tinggal di Jerman loh. Kalau saya maju lagi politik, anak saya bilang saya nggak mau pulang ke Indonesia gimana? Lebih sayang anak berarti Pak ya. Oh ya dong, anak saya cuma 2. Di bawah orang Jerman di Jerman sana. Mudah-mudahan lah 1-2 tahun bapaknya hendak maju di pilkada ini, anak saya mau pulang kan, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu luar biasa loh. Kalau anak saya yang laki dia masih demokrasi, bapak mau maju atau ada yang ngajak bapak misalnya. Tapi anak saya yang perempuan, kita WA tentang politik aja, dia bisa 1 minggu ndak WA kita. Oh oke. Segitu keselnya gitu. Dia singgung sama politik, saya nggak ngerti. Dia bilang. Kalau anak saya yang lagi masih nyambung, oh begini masih inilah dia masih bisa buka-buka Google, dia lihat apa sih, gimana. Oke. Kalau anak saya yang perempuan nggak mau tahu dia. Wah itu tantangan yang luar biasa memangnya. Siap. Mau cari apa lagi? Dunia ini kalau dikejar kan nggak terkejar gitu. Cari apa lagi? Ya sih kita nggak tahu ke depan ya, mungkin jadi anggota dewan kah, jadi anggota DPD kah, apa gitu lain cerita kan. Tapi kayaknya kalau ikut pilkada tuh anak saya nggak rekomendasi. Tidak. Gak tahu juga Susah saya dapat nggak rekomnya Pak ya. rekomendasi. Susah dapat rekom dari anaknya Pak ya. Bah, itu repot itu repot. Iya. Jadi anak-anak saya lulus SMP kan pada pergi semua. Oke.
Tidak ada yang tinggal di rumah. Saya berpikir, wah alhamdulillah anak saya semua sekolahnya di luar, sekolahnya masuk di asrama, di SMA Plus, macam nggak pulang ke rumah gitu. Saya senang nanti. Tapi di balik itu ternyata mereka melihat di rumah ini nggak ada siapa. Oke. Oh anak saya demam aja yang dicarinya pengasuhnya kok. Bukan yang cari mamahnya gitu. Itu yang bikin pian sedih gitu Pak ya? Wah berat itu. Berat tantangan itu. Saya nunggu anak juga hampir 5 tahun gitu. Pas ada anak kok ditinggal terus kan gitu. Ya udahlah. Sekarang saya nikmatin, saya Dipinjam sama warga Samarinda. saya sih ikhlas aja. Siap. Alhamdulillah orang Samarinda begitu baik. Saat sekarang menantu saya ngomong aja saya dengar sekarang, Pak ini ya. Oke. Gitu. Saya lebih banyak mendengar lah anak saya apa macam. Makanya saya waktu berakhir ada orang yang datang, Pak Jang, bagaimana ibu berpasangan sama ibu pemacam. Sampai tadi malam nggak ada orang WA saya, bagaimana Pak kalau ibu maju. Saya langsung jawab enggak, saya tidak pernah. Kok sekarang orang cerita ibu disuruh maju? Saya pada saat menjabat aja saya bilang ibu nggak usah maju kok. Ibu tahan nggak ngelihat saya? Jam 3, jam 4 masih terima tamu, banjir apa macam, kebakaran ada di lapangan, 3 jam 4 jam di lapangan. Kada gampang malah jadi wali kota malah. Oh kita harus punya tanggung jawab dong. Oke. Ya kan kita ini nggak punya apa-apa. Yang ada adalah tenaga, semangat dan pikiran. Gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, janganlah. Subuh-subuh orang sudah nunggu saya nggak pernah ngeluh. Saya bilang sama istri saya, benar mereka tunggu. Karena mereka pilih kita. Jadi janganlah saya bilang, janganlah ibu mau ikut-ikut pilkada, nggak usah. Ya sudah nikmatin lah, bersyukur aja, alhamdulillah mudah-mudahan cepat punya cucu gitu aja saya. Mudah-mudahan cepat punya cucu. Pak, kalau saya mau nyebutin beberapa nama tokoh dan saya pengen Bapak Jaang memberikan respon, ya Pak. Tapi bukan menjadi skor, bukan menjadi apa. Oh enggak, respon Bapak saya aja. Tidak kepada menilai seseorang. Ya, saya nggak mau. Respon Bapak aja. Nanti subjektif nanti. Tanggapan Bapak aja. Saya mau tahu tanggapan Bapak tentang Rudi Masud. Saya pikir baik semua. Baik. Saya tidak ada yang minus berpikir orang. Saya selalu melihat orang itu dari segi positifnya. Kalau kita bicara minus seseorang, saya pun banyak kesalahan dan kekurangan. Itulah manusia. Persentuhan dengan Pak Rudi pernah Pak? Maksudnya ngobrol atau ketemu? Atau? Biasa ngobrol. Tahun lalu juga saya pernah ke rumahnya di Jakarta. Saya pernah makan di rumahnya. Adik-adiknya saya kenal baik. Sebelum saya jadi wali kota pun udah kenal baik dengan keluarganya. Siap. Ponakanmu keluarganya pun sama-sama anak saya sekolah di luar. Siap. Isran Nur. Isran Nur senior saya di partai. Banyak juga bantu saya. Ya semualah, baiklah senior. Ya. Terakhir komunikasi dengan beliau Pak? Pak Isran? Mungkin berapa bulan yang lalu ya? Berapa bulan yang lalu? Ya, berapa bulan yang lalu. Yang Bapak ingat tentang Isran Nur apa Pak? Yang paling teringat gitu? Pak Isran kan ngomongnya nggak pernah serius. Ya emang gitulah. Mulai dulu juga gitu. Iya. Itu aja. Orangnya ya senang bergurau. Kalau orang yang nggak ngerti kan, orang anggap ya nggak fokus, nggak benar, nggak serius kan gitu. Ya gitu. Kan bawaan orang ini kan macam-macam. Itulah kehidupan manusia. Saya pun banyak nggak benernya gitu. Iya. Terakhir Pak, Andi Harun. Andi Harun, saya lihat juga bagus, luar biasa. Memang harus ada suatu perubahan. Ya, saya lihat ada perubahan kota yang luar biasa. Dia membangun dengan konsep yang berbeda. Memang harus begitu, tidak harus sama dengan saya karena saya dulu semenisasi, air, lingkungan dan lain sebagainya. Saya lihat udah bagus lah. Saya lihat memang harus begitu. Ada lemah, ada keras, memang harus visioner lah. Harus begitu, seorang pemimpin harus visioner. Harus bisa melihat bagaimana kota 10, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Lihat masanya Pak Andi Harun, memang harus begitu. Emang harus begitu. Pak Jaang ini kan juga ketua DPP Pak ya? PDKT Kalimantan Timur atau DPW? Kami nggak ada DPP ya. Nggak ada DPP. Karena organisasi Dayak ini kan paguyuban nih. Ini dibentuk tahun 70-an. Wow, 70-an. Saya aja udah periode yang keberapa. Pak Martin Bila, Pak Marinus Tenes, tokoh-tokoh kami. Udah berapa tokoh-tokoh sudah. Saya kan yang mengganti Pak Martin Bila. Ini paguyuban. Yang membawahin seluruh etnis Dayak yang ada di Kaltim. Di Kaltim. Ya. Itu berarti ketua umum gitu aja Pak ya. Ketua umum. Nah, saya penasaran kan selama ini Pak Jaang dikenal sebagai orang yang
sering menggunakan aksen logat Banjar Samarinda. Nah, tapi sebagai orang Dayak nih Pak, saya pengen Bapak ngasih, ada nggak Pak satu kalimat dalam bahasa Dayak yang bisa jadi pesan buat teman-teman ini Pak yang nonton Pak? Ya, jadi begini, Dayak ini salah satu suku yang unik. Nggih. Karena Dayak ini tidak ada bahasa persatuannya. Ah, oke. Dayak ini secara sub Dayak itu kalau tidak salah di Kaltim ini ada 24 sub ya. Yang ratusan bahasa. Ah, oke. Ya, saya dengan Pak Laden Mering bahasanya sama. Oke. Saya dengan almarhum Pak Yohanes Ngayo, kami bertiga juga beda. Oh, siap. Baru di Sulistyo Beda lagi. juga beda gitu. Oh, oke. Jadi banyak. Itu jadi orang Dayak ini bahasa persatuannya itu bahasa yang sama tuh hanya satu aja, masalah perut aja, kuman. Kuman. Ya. Kuman semua artinya sama Pak. Sama semua makan. Itu loh orang Dayak nih, pokoknya kuat makan lah. Dia taunya kuman aja. Oh gitu. Sangat beda. Kami siap, ketemu bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Yang kedua lah Kutai dan Banjar. Oh, oke. Nah, dari sudah yang lain. Siap. Karena kami kalau rapat ini misalnya saya panggil ada 10 atau 15 sub-suku. Nggih. Ini kan bahasanya kan beda. Terkecuali kalau udah selesai, ayo kuman. Sudah ngerti sama. semua sudah. Cari piring, cari sendok sudah. Oke. Gitu kan itu pada yang orang Dayak, Dayak berbeda, suku Tunjung, suku Benua, suku Kenyah itu ada 20 berapa sub-suku lagi. Dayak Bahau itu ada berapa, Dayak Kayan, Dayak Miau. Macam-macam, Dayak Oheng, Dayak Modang gitu. Wow. Ada lagi sub-subnya. Dan itu bahasanya beda-beda semua Pak? Beda. Wow. Kalau ada yang 80% beda. Ada yang 10%. Oh, oke. Yang 1% sama ya itu aja, kuman aja. Kalau Bapak sendiri dari suku apa? Ibu saya Dayak Bahau. Oke. Bapak saya Dayak Bukumpai. Saya Muslim karena Dayak Bukumpai dari Kalteng. Oh, oke. Nah, bahasa yang digunakan Pak? Saya Dayak Bahau. Bahau. Kalteng juga saya 70% bisa ikut. Oh, kan itu Kalteng Bukumpai itu banyak di Longeram. Oh, oke. Siap. Jadi banyak sekali. Soalnya kan di bukan nasional kayak Jawa ada ya misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, misalnya itu betul. Jawa agak ke barat, ngapak-ngapak, misalnya Jawa Jogja, Solo. Kalau Jawa Timur memang di Banyuwangi agak beda, ada Osing, suku Osing, misalnya orang tahu hanya Jawa gitu. Tapi Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu ya walaupun ada beda, tapi mereka saling masih bisa tahu lah gitu Pak ya. Kalau kita nggak bisa ketemu orang Kenyah, bahasa Kenyah beda lagi. Beda. Kayak yang tokoh kami yang meninggal kemarin. Itu beda sukunya. Setelah itu ada Lundaya. Lundaya itu beda lagi. Yang namanya Kerayan, Pak Fendi Meru. Itu beda lagi. Wow. Banyak banget. Wow. Nih, saya ini sebenarnya mau ngomong gini Pak. Hari ini di nasional tuh sering banget orang nanya bahasa Kalimantan tuh bahasa apa sih gitu. Ini satu Dayak aja. Ada banyak sekali Pak ya. Banyak, 400 bahasa. Wah, 400 wal. Iya. Jadi jangan heran. Jadi kalau kita lihat itu dia dari pakaian. Karena saya ketua umum, saya tahu. Lihat dari topi saya tahu, oh ini Kenyah nih, ini Modang nih, ini Tunjung nih, ini Benua ini Oheng ini Kayan, ini Miau. Miau baru misalnya itu. Ini Agakak, ini Punan misalnya. Kita lihat gitu. Siap. Cuma kalau orang Dayak kan rata-rata cewek-cewek ini kan kayak Korea semua, nah itu. Itu Dayak Kenyah misalnya. Dayak Lundaya gitu nih. Kan gitu. Macam-macam. Jadi nggak sama. Jadi bahasa Kalimantan tuh banyak. Itu baru Dayak aja 400 Pak ya. Itulah kekayaannya Indonesia yang harus kita jaga. Budayanya menjadi perekat bagi kita. Itu dia. Pak, sebagai pertanyaan terakhir, saya mau minta pendapat Pak Jaang soal beberapa proyek besar di Samarinda yang hari ini ditunggu masyarakat. Misalnya soal terowongan. Ya. Menurut Pak Jaang gimana Pak? Ya itu satu terobosan yang sangat baik ya. Namanya juga terowongan dan terobosan ya. Terowongan. Terowongan, terobosan untuk menerobos kemacetan yang ada di Sungai Dama. Ya kita tahu itu sangat luar biasa. Dulu di zaman saya ada pemikiran untuk membuat flyover panjang. Saya kira kita tunggu, ya mudah-mudahan itu cepat selesai. Itu juga menjadi suatu penyelesaian mengurai macet lalu lintas yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan cepat selesai. Siap. Teras Samarinda gimana Pak? Ya sama Pak ya. Sama menjadi harapan kita. Bagus lah. Ya, bagus. Artinya ini kalau aku perhatikan dari tadi Pak Jaang nih nggak ada kayak enggak bagusan aku ini, enggak gitu Pak ya. Yang menilai itu dalam masyarakat, saya
sejak awal sudah mengatakan yang mengganti saya itu harus bisa lebih baik daripada saya. Menurut Bapak sudah lebih baik? Sama dengan saya aja nggak baik. Oke. Harus mempunyai lompatan-lompatan karena masyarakat itu Siap. memerlukan suatu perubahan. Oke. Dan menurut Pian gimana Pak? Yang pengganti Bapak hari ini? Saya lihat bagus, terobokannya bagus. Saya lihat SKS bagus, relokasi Sungai Karangmumus bagus. Betul. Saya lihat teras di tepian juga bagus, beberapa gedung. Saya ke Pelaran, saya kaget ada gedung pertemuan yang bagus di situ. Betul. Di zaman saya dulu kan masih ini, karena dulu kan saya seminisasi gang jalan lingkungan. Sekarang udah luar biasa, perlu kita sambut dengan baik. Kita harus apresiasi Pak ya? iya dong, gentleman dong, ngaku yang baik ya baiklah. Ini politisi Iya. nih, politisi. Ya, makanya saya bilang dengan orang bagaimana Pak Jang, ya sudahlah normal lah. Gak usah banyak tanya dengan saya kan incumbent dipilih orang. Siap, Jadi kalau ada incumbent mau maju lagi ya bagus, baik, ya kita dukung. Siap. Kita doakan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan terpilih kembali karena hasilnya itu yang didapat oleh masyarakat kita. Oke, siap. Terima kasih Pak Jang. Terima kasih. Terima kasih Ya, sekali terima udah kasih, alhamdulillah, disediakan waktu dan Ya. tempat. Ini tadi Pak Jang sempat protes guys. Ini Jawa banget nih. Ya. Gak apa-apa Pak ya. Ya, saya kira tadi cuman datang wawancara biasa gitu ya. Karena saya nggak sempat. Siap. Kalau di Lamin sih beda lagi ya. Nah, nanti kita ke Lamin, kapan-kapan Pak. jalan-jalan lah ke Lamin. Siap. Makasih banyak Pak Jang sekali lagi Makasih. teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tadi banyak banget nih informasi baru soal bahasa Dayak, soal fakta-fakta yang ada di Pilkada tahun 2018 dan banyak hal lainnya. Nanti pokoknya kalian yang mau tahu lebih banyak nanti tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa dari bulan September sampai dengan November 2024 kita akan ada banyak sekali rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun Koran Kaltim yang ke-18. Jadi ikutin aja nanti informasinya ada di akun Instagram kami. Dan teman-teman jangan lupa baca berita terbaru dan terupdate di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Korankaltim.com dan pusaranmedia.com seputar fakta.com. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bapak. Makasih ya. Kasih dia di mana semua suara